Forum subsidi layanan. Waduh. Bu Emah hadir juga, alhamdulillah. Baik, kita mulai dulu ya. Nabda Ta'lima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Summa ila ruhi ta'lifu hadzal kitab ilmu mustalahul hadis fadilatul syekhul al-alamatu Muhammad bin Shalih al-Utsaimin al-Utsaimin wa thumma asy-syaikhu Ali Saleh Muhammad Ali Jabir wa thumma Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi wa thumma Kiai Haji Najib Kerapyak Yogyakarta wa summa Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf wa summa Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah wa summa Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub annallaha yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu semuanya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah kita dapat bertemu kembali, dapat bermuajah di taklim online ini, kajian kitab Mustalah Hadis karangan dari Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Kita akan mempelajari apa itu yang dinamakan adalah ya seorang tabi'in. Ya kalau kita perlu mengamati ya bahwa kalau seorang tabi'in itu pernah bertemu dengan seorang para sahabat. Ya, yang dimana para sahabat yang bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat menyampaikan sebuah hadisnya ke tabi'in. Nanti setelah itu ya yang lebih bawahnya lagi levelnya ke tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'ut tabi'in. Walaupun dia tidak pernah bertemu langsung, misalnya saya sendiri bertemu dengan si fulan, si A misalnya, tetapi ya saya bertemu dengan si fulan B, ya karena si fulan B itu bertemu dengan si fulan A, bahwa ya si fulan A dapat riwayat sanadnya dari sahabat yang disandarkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa menjaga kualitas sanadnya dan juga agar tidak terjadi hal-hal yang doif, baik itu mursal maupun juga mu'alak ataupun bisa juga munqoti, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai dimohon untuk di-mute dulu ya mikrofonnya supaya nanti tidak terjadi tidak ada yang berisik ketika di dalam taklim kita ini. Baik, langsung saja kepada Bapak Haji Hemi Yusuf MAG, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah, al-qa'im bihuquqillah, adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi madaqat illa wa farajahullah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak, para Ibu, peserta Zoom meeting yang kami hormati, kita bersyukur pada Allah yang mendalam atas segala nikmat dan karunia yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita sehingga alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memanfaatkan waktu yang ada ini untuk terus menambah investasi kebaikan kita
sebagai persiapan bekal Assalamualaikum kita. Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung ya Pak Yan. Sebagai bekal kita menuju ke akhirat kelak. Mudah-mudahan kajian kita ini walaupun melalui Zoom meeting ya agak berbeda dengan pertemuan-pertemuan taklim yang dilakukan oleh para ulama salaf, namun insya Allah tidak akan mengurangi ya fadilah daripada taklim tersebut. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para bapak, para ibu, kita langsung saja masuk kepada bahasan. Bahasan yang lalu telah kita jelaskan tentang sahabat ya dan mukhadram ya. Kalau sahabat orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan juga wafat dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Kemudian kalau mukhadram itu orang yang pada zaman Nabi sudah masuk dalam agama Islam, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Ya, mungkin karena sibuk atau karena jauhnya lokasi, sehingga akhirnya mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, sehingga mereka punya gelar khusus yaitu al-muhadramun, ya, orang-orang yang hidup pada zaman Nabi sudah dalam keadaan beriman, nabinya masih ada, tapi mereka tidak bisa bertemu dengan Nabi. Nah, kemudian sekarang akan kita lanjut dengan tabi'in, ya. Kita ada sedikit kesalahan dan umum berlaku begitu. Kita menyebutnya pokoknya mau satu orang, mau dua orang itu kita sebutnya dengan kata-kata tabi'in. Padahal tabi'in itu jumlahnya banyak, ya. Kalau kita menyebut misalnya Hasan Al-Basri, nama orang, salah satu tabi'in, ya, itu selalu kita menyebutnya dengan ucapan kata-kata tabi'in gitu, ya. Padahal orangnya cuma satu, tapi kita menyebutnya dengan kata tabi'in. Nah, sebenarnya yang benar ya satu orang ya at-tabi'i, sama seperti sahabat sahabi gitu, ya. Nah, giliran tabi'in itu nyebutnya adalah tabi'i, at-tabi'i begitu, ya. At-tabi'i apa penjelasannya? Kita lihat. Man ijtama'ah bis sahabi. Ya, orang yang berkumpul dengan satu orang sahabat, paling sedikitnya tuh, ya. Satu orang ya berkumpul dengan satu orang sahabat. Tentu berkumpul dengan lebih dari sahabat ya lebih hebat lagi, ya, karena bisa jadi akan menimbulkan banyak ilmu dari banyaknya orang yang ditemukan. Terus kondisinya mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kepada Nabi, ya berarti masuk Islam dimaksudkan, wa mata ala dalika, dan mati dalam keadaan sedemikian. Mati dalam keadaan beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beragama Islam. Jadi persyaratan disebut dengan tabi'i itu adalah bertemu dengan sahabat. Ya, kalau sekedar beriman kepada Nabi, kita juga sebenarnya beriman kepada Nabi, ya. Tapi kita enggak layak disebut sahabat, enggak layak disebut tabi'i, ya, karena ada satu syarat besar, ya. Disebut sahabat karena bertemu dengan Nabi, ya, maka sebutannya sahabi. Disebut tabi'i karena bertemu dengan sahabi atau sahabat, ya. Nah, adapun beriman, kita juga sebenarnya beriman, ya. Namun karena kita enggak bertemu dengan Nabi, kita bukan sahabat, ya. Terus kita enggak bertemu dengan sahabat, maka kita bukan tabi'in, gitu, ya. Jadi syarat utama pada masing-masing kelompok tersebut itu masing-masing ada yang ditemukan. Sahabat ya dipersyaratkan bukan semata-mata beriman, tapi dia harus bertemu dengan Nabi. Tabi'i ya bukan semata-mata beriman, tapi dia harus bertemu dengan sahabat. Nah, itu yang mungkin persyaratan utamanya. Baru mereka memiliki gelar-gelar ya, apakah gelar sahabat atau gelar tabi'i. Kemudian wa tabi'un katsirun la yumkinu hasruhum. Ya, tabi'un atau tabi'in itu jumlahnya banyak. La yumkinu hasruhum. Tidak mungkin untuk membatasi jumlah mereka. Ya. Jadi kalau kemarin kita menghitung sahabat kurang lebih ada 124.000 orang, ya. 124.000 orang sahabat. Ya.
Kan namanya orang seperti kita lah begitu, itu pasti punya jaringan ya, punya sahabat, punya teman, punya network gitu. Maka sangat memungkinkan satu orang sahabat ya, satu orang sahabat Nabi itu nggak mungkin lah hidup hanya dengan anak dan bininya doang begitu. Ya, nggak mungkin tuh. Kenapa? Karena biar dia sebagai tabi'in atau dia sebagai sahabat misalnya, dia kemungkinan ada bisnisnya, ya, ada teman dagangnya, ya, ada keluarganya, ada besannya, ada menantunya dan lain sebagainya. Itu orang-orang dekat saja. Belum lagi kalau seandainya sahabat itu diakui sebagai guru yang mungkin memiliki murid, ya. Kita batasilah misalnya seorang sahabat seperti kita di sini sekarang belajar misalnya yang efektif di sekolah menengah ya, dari menengah atas sampai ke bawah itu sampai SD, sekelas itu misalnya 40 orang gitu. Ya. Maka kalau seorang sahabat memiliki sahabat Nabi maksudnya saya, ya, ini maksudnya sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi memiliki 40 orang murid gitu misalnya. Itu sebenarnya nggak mungkin ya. Seorang sahabat bertemu dengan 40 orang aja gitu selama hidupnya. Ya. Dia ada di rumah saja misalnya diem aja gitu, terus bisnisnya juga mungkin dagang di rumah saja begitu. Lalu akhirnya orang yang ke rumah dia ada sekitar 40 orang gitu bertemu. Itu berarti kalau satu orang sahabat Nabi memiliki sahabatnya, memiliki teman, memiliki tabiin sebanyak 40 orang, Anda bisa kalikan ya 124.000 sahabat dikalikan 40 orang. Ya. Itu udah berapa banyaknya, ya. Nah, itu kalau sekedar 40. Bagaimana ya sekelas Umar bin Khattab yang jaringannya luas, bagaimana sekelas ya Ibnu Mas'ud, bagaimana sekelas Malik bin Anas dan lain sebagainya yang apabila mereka diutus oleh khalifah misalnya untuk berada di atau berdakwah untuk di wilayah tertentu dan dia adalah ya satu-satunya orang misalnya yang diutus, itu jangan-jangan satu wilayah atau satu negara ya yang menjadi temannya seorang sahabat tersebut mungkin ribuan kali, ya paling tidak ratusan. Ya. Nah, maka kalau begitu jumlah tabi'in ya, jumlah tabi'un itu sulit untuk dibatasi disebabkan karena sahabat sudah mempunyai jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan Rasulullah. Rasulullah kalau kita lihat medan dakwahnya ya itu jangkauan wilayah-wilayah antara kota Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Sementara sahabat ya pada waktu itu ya sudah ada yang sampai ke Spanyol ya, sudah ada yang sampai ke Cina. Bahkan katanya menurut sejarah Ali bin Abi Thalib pada waktu itu selaku sahabat sudah mengirim ya orang sampai ke Indonesia katanya ya. Wallahu alam itu faktanya benar atau tidak. Ya, jadi sudah ada orang yang dikirim masa itu. Artinya pada masa Rasulullah Ali gitu, pada masa Rasulullah Ali sudah mengirim ya sahabat-sahabatnya untuk berdakwah ke daerah Jawa, dulu Jawa namanya, belum ada Indonesia ya. Nah, itu jadi pada masa itu berarti sudah ada orang-orang dari kawasan timur ya, kawasan Timur Tengah untuk berdakwah di Indonesia. Berarti itu sudah sangat luar biasa sekali pergerakannya. Sementara Nabi pergerakannya di sekitar dua kota besar yaitu kota Mekah dan Madinah. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa tabi'un atau tabi'in kita menyebutnya itu jumlahnya sulit untuk dibatasi karena ya pergerakan sahabat udah sangat lebih aktif ke semua wilayah di hampir sebagian besar negara ini di dunia ini. Bahkan sampai pada waktu itu ada rencana untuk melakukan ekspansi ke Prancis. Saya lupa namanya. Tulisannya kalau nggak salah Pirene begitu ya, Pirene. PHIRNENE begitu ya.
Tapi daerah tersebut adalah daerah yang sangat dingin, sementara para sahabat pada waktu itu udah terbiasa dengan wilayah yang sangat panas sehingga akhirnya tidak sanggup ya berada di wilayah yang sangat dingin karena terbiasa dengan yang ada di wilayah panas. Sehingga akhirnya ekspansi ke wilayah Pyrenees tersebut tidak dapat dilanjutkan ya. Tapi kalau daerah Spanyol itu kita kenal banyak sahabat yang berada di sana ya. Kita kenal misalnya sahabat Zaid ya, itu udah ada di sana. Itu adalah salah satu sahabat Rasulullah. Dilihat dari segi tingkatannya, di sini dikatakan wahum salah tabaqat, mereka itu ada 3 tingkatan, kubra, wa sughra, wa bainahuma. Ya, tabi'in yang disebut dengan tabi'in kubra, ada tabi'in sughra dan ada tabi'in yang antara keduanya, antara kubra dan antara sughra. Minta bantuan Pak Sutria untuk lihat ke footnote 64. Ya, apa itu tabi'in kubro, apa itu tabi'in sugro, apa itu tabi'in wusto, ya, pertengahan antara keduanya. Ya, oke, terima kasih. Yang dimaksud dengan tabi'in kubro, man kana aktsaru riwayatihim anis sahabah. Nah, ini penjelasannya. Orang yang ya banyak periwayatannya dari sahabat. Jadi orang yang banyak periwayatannya dari sahabat. Berarti ini orang paling kagak bahasa kita gaulnya dengan sahabat tuh banyak. Ya. Jadi mereka mungkin bertemu dengan ya di antara 124.000 sahabat Nabi itu banyak ditemukan. Sehingga akhirnya ya bisa bertemu dengan sekian jumlah sahabat Nabi. Nah, maka orang yang banyak bertemu dengan sahabat Nabi dan juga banyak periwayatannya, kan berarti mereka nggak mungkin dong bertemu dengan sahabat Nabi cuman kongko ngopi pulang gitu misalnya. Pastilah mereka belajar lah ya. Pasti paling sedikitnya menemukan 1 hadis dari sahabat ya. Maka saking banyaknya mereka bertemu dengan sahabat, maka dikatakanlah mereka adalah tabi'in tabaqat kubra ya, tabi'in tingkat besar ya. Siapa misalnya mitlu Sa'id bin Musayyab ya, seperti Sa'id bin Musayyab, kemudian wa Urwah bin Al-Zubair ya, seperti juga Urwah bin Zubair, wa Alqamah bin Qais dan Alqamah bin Qais. Nah, jadi dapat diduga begini para bapak para ibu. Disebut dengan tabi'in dengan tabaqat kubra itu ya dapat diyakini mereka adalah orang yang banyak bertemu dengan sahabat. Dan ketika mereka sebagai orang-orang baik bertemu dengan sahabat, dapat diyakini ya pertemuan tersebut bukan sekedar ya say hello misalnya, duduk-duduk, kongko-kongko tanpa ada satu yang mereka peroleh ya tentang hadis misalnya, tentang cerita Nabi dan lain sebagainya. Pastilah ya sahabat akan memberikan 1 atau 2 hadis yang akan diberikan kepada si tabi'in tersebut yang bertemu dengan dia ya. Bercerita tentang sesuatu, pasti sahabat itu akan menghubung-hubungkannya dengan satu peristiwa yang kemudian akhirnya misalnya Rasulullah menyatakan sesuatu. Dengan demikian maka selain bertemu dengan sahabat, pasti si tabi'in tersebut juga banyak mendapatkan berita hadis ya yang dari sahabat tersebut ditemukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakanlah man kana aktsaru riwayatihim anis sahabah ya. Nah, maka orang yang banyak periwayatannya dari sahabat dari kelas tabi'in itu ada pada kelas al-kubro namanya. Kemudian kelas as-sughra ya, tabaqat as-sughra, man kana aktsaru riwayatihim anit tabi'in. Ya, orang yang paling banyak periwayatannya dari sesama tabi'in. Walam yantafu illa bil adadil qalil minas sahabah, walam yaltaqu illa bil adadil qalil minas sahabah, dan tidak bertemu ya kecuali dengan jumlah yang sedikit dari ya sahabat. Misalnya Ibrahim An-Nukhai
wa Abi Zannad wa Yahya bin Sa'id. Jadi tabi'in kelas sughra itu yang terbanyak yang ia temukan adalah tabi'in juga, ya. Jadi mereka gaulnya itu sama-sama tabi'in. Saya ingin mencontohkan begini misalnya, kok enggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in doang, begitu misalnya. Saya misalnya mencontohkan begini, ya. Saya ingin seperti saya lah. Saya termasuk orang yang tidak masuk ke pesantren secara resmi gitu. Ya ke Jawa, ke Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagainya. Saya hanya belajar di Jakarta saja. Tetapi saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang rata-rata mereka adalah jebolan pondok-pondok pesantren. Yang jebolan pondok-pondok pesantren itu kan mereka bertemu dengan kiainya, ya, gitu kira-kira, ya. Jadi saya bertemu dengan murid-murid dari pesantren. Murid-murid dari pesantren itu bertemu dengan para kiai-kiainya. Kalau saya kan nggak ketemu kiai-kiainya karena saya tidak mondok di pesantren, ya. Ada misalnya sahabat saya bertemu dengan kiai ketika dia nyantren di Cirebon. Itu sahabat saya bertemu tuh dengan kiainya. Tapi saya hanya bertemu dengan sahabat saya gitu. Nah, kayak gitu tuh modelnya, ya. Jadi ada tabi'in, ya, ada tabi'in yang pernah bertemu dengan sahabat, ya. Nah, kemudian ya sesekali mungkin tabi'in ini pernah bertemu dengan sahabat, tetapi dia lebih banyak gaulnya kepada sesama tabi'in yang lainnya, ya. Bertemu dengan sahabatnya sedikit. Kayak saya di sini mungkin bertemu dengan kiainya sedikit. Saya hanya berkhidmat kepada beberapa kiai saja untuk banyak mengambil ilmu gitu. Ya jadi nggak banyak kiai, tapi saya ngambilnya beberapa kiai, nggak banyak, tapi harus junun kalau orang Betawi bilang. Junun itu sama dia satu atau dua orang kiai, udah yang lainnya buat tambahan saja gitu ya. Nah jadi ketemu dengan sahabat tapi nggak banyak. Ya, tapi bertemu dengan tabi'in banyak, murid-muridnya sahabat berarti. Nah, kelas tabi'in yang seperti ini dinamakan dengan kelas tabi'in as-sughra namanya, ya. Karena dia bertemu sahabat sedikit, tapi bertemu dengan murid-muridnya sahabat berarti, yaitu bertemu dengan tabi'in yang lebih banyak. Maka dikatakanlah tabi'in yang seperti ini dinamakan dengan tabi'in sughra namanya, ya. Baik. Kemudian tabi'in yang kelas menengah, ya, yaitu disebut dengan tabi'in al-wusta. Dikatakan man kathurat riwayatuhum anis sahabah wa an kibari tabi'in, ya. Dikatakan al-wusta, ya, tabi'in al-wusta, orang yang banyak periwayatannya dari sahabat, ya, dari sahabat, banyak tuh banyak, ya. Dan juga dari kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in artinya tokoh-tokoh besar para tabi'in yang pada waktu itu ya usia-usia mereka anggaplah sudah tua ya dan bertemu dengan sahabat tentunya. Nah, jadi pembesar-pembesar tabi'in yang usia-usianya sudah tua-tua itu mereka bertemu. Terus bertemu dengan sahabat juga bertemu juga. Sehingga dikatakanlah mereka itu bertemu dengan tokoh-tokoh tabi'in, ya, tokoh-tokoh tabi'in yang tua begitu, tapi juga bertemu dengan sahabat. Kalau sahabat nggak harus yang tua lah, karena yang muda pun kalau dia pernah bertemu dengan Nabi tetap namanya sahabat. Tapi kalau tabi'in perlu adanya penyebutan kibarut tabi'in, karena memang pada masa sahabat itu, ya, pada masa sahabat pada waktu itu mungkin mereka sudah berusia lanjut begitu dan sudah banyak bertemu dengan para sahabat. Nah, maka dia disebut dengan kibarut tabi'in. Nanti penerus-penerus daripada kibarut tabi'in ada yang disebut dengan sigharut tabi'in. Nanti dalam sejarah fikih atau yang disebut dengan tarikh tasyri itu sangat berpengaruh karena dalam proses penetapan fase-fase berkembangnya fikih itu diantaranya disebutkan ada fikih masa Nabi, ada fikih masa sahabat, ada fikih masa sigharus sahabah,
ada fikih masa kibarut tabi'in, ada fikih masa sigharut tabi'in. Ya, jadi itu ada fase-fase seperti itu. Nah, siapa saja yang disebut dengan al-wusta? Ya, yang pertama disebut situ adalah Al-Hasan Al-Basri. Oh, ini kita kenal banget. Tabi'in yang sangat luar biasa. Dia hampir sekelas dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, pernah bertemu dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Wa Muhammad bin Sirin dan Muhammad bin Sirin. Wa Mujahid dan Mujahid. Wa Ikrimah dan Ikrimah. Wa Qatadah dan Al-Qatadah. Wa Sya'bi dan Asy-Sya'bi. Wa Zuhri dan Az-Zuhri. Wa Ata dan Ata, wa Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini kita kenal sebagai salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Wa Salim bin Abdullah dan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, putra daripada Umar dan putra daripada Al-Khattab. Nah, itu klasifikasi yang ada ya pada tingkat-tingkat tabi'in, ya, itu. Baik, naik lagi ke atas Pak Sutria. Ya, terus ya. Nah, dengan demikian kita perlu untuk mengetahui siapa tabi'in itu karena nanti sebagaimana juga para sahabat ya, orang-orang yang pada masa tertentu ya, kalau sahabat Nabi sudah memberitahukan tuh pada masa awal 100 tahun Nabi sudah memprediksi bahwa sahabat itu sudah pada mati semua katanya. Maka terbukti bahwa sahabat yang paling akhir wafat itu adalah tahun 110 Hijriah. Ya. Ini untuk menyatakan bahwa apabila ada dugaan atau ada pernyataan, ada pengakuan, ya, ada orang yang hidup di tahun ya 110 ke atas. Anggaplah misalnya tahun 115 begitu misalnya. Lalu ia mengaku bahwa dirinya adalah sebagai sahabat. Nah, maka pengakuannya itu ditolak. Itu kalau ke kelas sahabat. Nah, tabi'in juga nanti, tapi di sini saya tidak mencantumkan ya, kapan tabi'in terakhir itu wafat gitu misalnya. Tapi nanti kalau kita mau cari ada di buku Tarikh Tasyri' ada di sana. Sejarah legalisasi hukum Islam. Nah, di sana ada masa di mana tabi'in itu ya usianya ada pada tahun kapan berakhir. Tujuannya apa? Karena tabi'in itu bertemu dengan sahabat, maka apabila pada masa tertentu ada orang yang mengaku bahwa dirinya bertemu dengan sahabat, nah itu nanti dapat ditolak. Nah, maka nanti status hadisnya, ya, status periwayatannya itu akan sangat berpengaruh ya kepada apa yang ia sampaikan. Nah, itu pentingnya kita mengetahui masa sahabat dan masa tabi'in dan kapan mereka hidup. Nah, ini sehingga dengan demikian apa yang mereka sampaikan dari Rasulullah itu dapat terjaga dengan sebaik-baiknya, ya. Kenapa begitu? Karena ini adalah hadis. Ya, hadis Rasulullah bukanlah canda atau omongan-omongan sembarangan begitu. Karena sedikitnya sabda Rasulullah, ringannya sabda Rasulullah itu perlu nilai kesahihan. Perlu orang yang baik yang menyampaikannya. Sekalipun ngomongannya ya cuma sedikit. Kita ketahui misalnya ada hadis Nabi la taghdab. Nabi ngomongnya begitu doang tuh. La taghdab. Tapi ngomongnya sampai 3 kali ya. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Nabi ngomongnya begitu. Omongan yang seperti itu bagi kita mungkin apa sih? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah, bagi omongan orang nggak ada artinya mungkin. Tapi permasalahannya ketika Nabi yang berbicara, ini perlu ada bukti. Benar nggak Nabi ngomong begitu? Siapa buktinya? Siapa yang melihat? Ya, dari mana tuh sanad-sanadnya? Sampai nggak ke Rasulullah tuh? Seperti itu. Jangan-jangan omongan la taghdab Nabi nggak pernah ngomong begitu. Inilah pentingnya ya orang-orang yang harus kita telusuri ketika kita mempelajari hadis. Karena sekali lagi hadis Rasulullah bukanlah omongan sembarangan, dia ya berimplikasi kepada hukum
sehingga harus ya dibuktikan validitas omongan Nabi tersebut, dan itu dapat dibuktikan dari jalur orang-orang yang membawa omongan tersebut yang disebut dengan sanad. Nah, maka berikut ini kita akan belajar atau membicarakan tentang sanad. Baik. Al-isnad, ya, al-isnad kita juga menyebutnya dengan kata sanad. Akan kita jelaskan di sini ta'rifnya, definisinya, aqsamuhu, bagian-bagiannya, ashahul asanid, dan sanad-sanad yang paling sahih, ya. Yang pertama, apa itu sanad? Definisinya, ya. Al-isnad wa yuqalu as-sanad, ya. Sanad dikatakan juga al-isnad, dikatakan juga as-sanad. Ruwatul hadis alladzina naqaluhu ilaina, ya. Periwayat hadis yang mentransfer hadis ilaina kepada kita, ya. Jadi kalau kita katakan sanad ini adalah jalur transmisi hadis, ya, dari Rasulullah terus kepada penerimanya sahabat, lalu terima lagi tabi'in, lalu terima lagi para ulama salaf, lalu terima lagi ulama khalaf, terus sampai terakhir, ya, sampai akhirnya ahli hadis terakhir yang membukukan, yang mengkodifikasikan hadis tersebut, misalnya Imam Bukhari, ya. Nah, itu disebut jalur sanad namanya. Orang-orang yang membawa hadis, orang-orang yang mentransfer hadis dari Nabi sampai kepada kita sekarang ini, nah itu namanya disebut dengan sanad. Biasanya adalah mengandung nama-nama orang, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah disebut dengan sanad. Ini sanad menjadi sangat penting. Dalam satu hadis Nabi katakan as-sanad minad-din. Sanad itu bagian daripada agama. Ya. Kalau seandainya tidak ada sanad, maka orang akan berkata apa yang ia mau. Nah, jadi sanad itu penting untuk mengklarifikasi, memvalidasi, ya, omongan-omongan dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau omongan kita sih nggak penting-penting banget, ya. Kalau omongan ulama cukuplah tercatat di dalam kitab-kitab mereka, ya. Tetapi kalau omongan hadis, ya omongan Nabi itu nggak cukup kalau sekedar, ya, ditulis di kitab-kitab, karena kita perlu untuk mengklarifikasi betul enggak omongan ini datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu, ya. Kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh. Misaluhu qaulul Bukhari, ya. Contohnya ucapan Imam Bukhari, ya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malik an Ibn Shihab. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ayyahjur akahu fawqa thalathi layalin. Ya. Ucapan Imam Bukhari, haddatsana, menceritakan kepada kami, menyampaikan hadis kepada kami. Siapa yang menyampaikannya? Abdullah bin Yusuf. Kemudian kata Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik bin Shihab, ya, memberikan kabar kepada kami, ya, tentang sebuah hadis oleh Malik bin Shihab. Nah, Malik bin Shihab mendapatkan hadis an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akhbarona Malik an Ibni Shihab. Ya, akhbarona Malik an Ibni Shihab. Menyampaikan kabar, menyampaikan berita kepada kami, ya, oleh Imam Malik, ya. Malik mendapatkannya dari siapa? Dari Shihab. Ibnu Shihab dapatnya dari mana? Dari Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini udah kelas sahabat berarti. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Apa isinya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu, ya, jangan saling marah-memarahi. Wala tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tadabaru, ya, jangan saling membelakangi.
saling melengos kalau kita bilang ya. Tadabaru itu diambil daripada kata dubur. Dubur kan adanya di belakang ya. Maka menjadi fiil. Tadabaru jangan saling membelakangi, itu begitu. Kalau kita bilang jangan saling melengos. Terus ada 3 larangan, jangan saling marah, jangan saling hasut, jangan saling dengki, dan jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin, ya, dan tidak halal bagi seorang muslim. Kalau tidak halal berarti haram namanya kalau begitu. Ayyahjur akhahu fawqa thalatha layalin, untuk ya kalau kita bilang mendiamkan, tidak menegur, tidak bersapa ya kepada saudaranya selama 3 hari. Ya. Jadi haram bagi kita tidak mau menegur atau menjauhi saudara kita yang muslim selama 3 hari berturut-turut ya. Nah, maka kalau begitu ya, kalau kita marah, kalau kita benci, kalau kita apa, cukuplah jangan sampai 3 hari ya. 2 hari itu udah harus baian begitu ya. Sudah harus selesai urusannya. Jangan terus-menerus dibawa dalam keadaan marah, dibawa dalam keadaan dengki, ya, dibawa dalam keadaan saling melengos gitu. Nah, itu akan membawa keburukan. Maka Nabi menyatakan itu hukumnya haram atau tidak halal. Nah, sekarang yang kita pelajari kembali kepada hadis ya, kepada sanadnya. Fal isnad, maka yang dimaksud dengan sanad ya, ini yang pertama Abdullah bin Yusuf. Ya, Abdullah bin Yusuf. Ini Abdullah bin Yusuf ya yang paling dekat dengan Bukhari berarti ya. Kemudian dari Abdullah bin Yusuf naik lagi ya ke gurunya yaitu Malik. Ya. Malik naik lagi ke gurunya yaitu Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini udah kelas tabi'in ini berarti ini. Ya. Kemudian dari Ibnu Syihab naik lagi ke tingkat sahabat wa Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini adalah tingkat sahabat. Nah, berarti ya dari tingkat sahabat turun ke tingkat tabi'in, turun ke muridnya, turun sampailah kepada Imam Bukhari. Ya. Ini bukan berarti jarak yang dekat ini, ya. Bukan berarti Imam Bukhari kemarin ketemu Abdullah bin Yusuf, kemarin ketemu dengan Malik kemarin ketemu dengan Syihab kemarin ketemu Anas bin Malik. Ini jalur yang sangat panjang ya. Dari Rasulullah ke Imam Bukhari saja berapa tahun ya. Imam Bukhari itu kan sudah melewati masa Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i aja matinya udah tahun 400-an kalau nggak salah begitu ya. Tahun 100 lebih lah pokoknya. Nah, itu menunjukkan bahwa jarak antara Imam Bukhari dengan Rasulullah itu jauh sekali ya. Nah, bahkan kalau kita lihat sejarah pendirian mazhab fikih lebih dahulu dibandingkan dengan berdirinya ya imam-imam ahlul hadis begitu ya. Nah, ini namanya kalau begitu jalur-jalur sanad yang membawa hadis. Jadi kita mungkin bisa membaca kitabnya Sahih Bukhari ya. Nah, Imam Bukhari itu bertemu dengan Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf bertemu dengan Malik. Malik bertemu dengan Ibnu Syihab. Ibnu Syihab bertemu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik bertemu dengan Rasulullah. Jalur ini penting. Ya, jalur pertemuan ini penting untuk ya diketahui ya bahwa mereka itu betul-betul menerima langsung dari Rasulullah. Itu seperti itu ya. Nah, kalau udah kayak begitu maka validitas ucapan la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadal ikhwana wala yahil muslim ayyahjul khamu fawqa salas. Ini adalah menjadi hadis yang benar-benar diterima sebagai pesan atau sebagai hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena disampaikan oleh orang-orang yang betul-betul memiliki sifat-sifat muru'ah dalam agama, muru'ah dalam istiqomah dalam agama, istiqomah dalam muru'ah. Ya, adalah punya sifat adalah. Itu seperti itu. Baik, berikutnya adalah bagian-bagiannya ya. Naikin dikit Pak Setria. Ya, nah ini agak berat nih
untuk memahaminya. Aqsamuhu bagian-bagian sanad. Wa yanqasimu ila qismain, sanad terbagi kepada dua, alin wa nazil, yang tinggi dan yang rendah. Fal ali yang dimaksud dengan sanad tinggi, maka aqrabu ila sahabah, yaitu yang dekat dengan sahabat. Wan nazil aksuhu, dan yang rendah itu yang jauh dari sahabat. Ya, jadi maaf Pak Sutria, naik lagi dikit. Tadi ada Anas bin Malik. Pak Sutria naik lagi, ulangi lagi, mohon maaf. Ya, terus sedikit lagi. Nah, lagi ya, oke. Ini nih Anas bin Malik ini adalah sahabat nih, ya. Maka sanad yang paling tinggi al-ali itu yang paling dekat dengan sahabat. Siapa yang paling dekat dengan sahabat di sini? Yaitu Ibnu Syihab. Kalau dilihat dari kedekatannya. Terus yang nazil ya aksuhu, berarti yang jauh dari sahabat. Yang jauh dari sahabat berarti Abdullah bin Yusuf, ya. Kemudian Imam Bukhari. Nah, itu namanya disebut dengan sanad nazil. Ada sanad ali, ada sanad nazil. Wal uluwu naw'ani, sanad yang tinggi juga terbagi kepada dua bagian. Uluwu sifah wa uluwu adad, ya. Tingginya sifat dan tingginya bilangan. Ya, tingginya sifat dan tingginya bilangan. Apa tuh tingginya sifat dan tingginya bilangan? Fa'uluwu sifat, yang dimaksud dengan tingginya sifat dari sanad yang tinggi, ayyakuna ruwat aqwa fi dabti awil adalah minar ruwat fi isnadin akhar, ya. Bahwa keadaan perawi harus kuat di dalam dabitnya atau adalahnya. Dabit ini kita ingat dalam hafalannya yang kuat. Adalah itu dalam sifat-sifatnya yang bagus dalam agama dan dalam muru'ah. Ya, minar ruwat dari kalangan perawi fi isnadin akhara pada sanad-sanad yang lain. Jadi gampangnya begini deh. Seorang sanad disebut sanadnya tinggi, ya, itu harus memiliki sifat. Sifatnya diantaranya adalah kuat dalam segi dhabitnya dan dalam segi adalahnya. Semakin kuat hafalannya dan semakin tinggi tingkat keberagamaannya dan kemuruahannya, ya, dalam menjaga dirinya, maka dia semakin tinggi sifatnya. Nah, itu seperti itu. Ya, ini juga sebenarnya sifat-sifat yang perlu kita teladani nih, ya, dalam hal kita belajar, dalam hal kita berbuat kepada sesama manusia, menampilkan diri di dalam sama manusia. Dhabit itu kekuatan ingatan kita, ya. Orang semakin kuat ingatannya, semakin banyak hafalannya, mungkin akan dianggap sebagai orang yang paling pinter kali, ya. Kalau di kelas itu dulu kita mungkin sekolah, teman kita yang paling cepat ngapal itu yang kita bilang pinter gitu. Tapi belum tentu dia bisa menalarkannya begitu. Kemudian adalah mungkin dari segi perilaku, akhlakul karimahnya, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berbicara dengan orang, menghadapi orang, itu namanya masuk dalam kategori adalah, itu seperti itu. Baik, yang kedua adalah wa'uluwul adad, dan tingginya bilangan. Nah, ini berbanding terbalik nanti mungkin nih. Ayyaqilla adadur ruwat fi isnadim bin nisbati ila isnadin akhar, yaitu sedikitnya jumlah perawi, ya, sedikitnya jumlah perawi di dalam sanad dibandingkan dengan sanad-sanad yang lain. Jadi kalau jumlah perawi pada tingkat tertentu itu sedikit, maka dia termasuk orang yang namanya uluwul adad. Bahasanya begini deh, kalau saya mau katakan, orang itu dianggap terkaya, ya, dia adalah orang yang paling banyak punya harta, tapi jumlah yang memiliki harta cuma sedikit doang gitu, ya. Ya, namanya juga orang paling terkaya di dunia itu mestinya sih cuma satu doang begitu, ya. Nah, jadi orang terkaya sedunia ada berapa?
mestinya satu gitu. Nah itu paling tinggi tuh yang paling banyak hartanya begitu ya. Paling tinggi tapi jumlahnya kan cuma satu gitu ya. Nah, tapi ya periwayatannya mungkin banyak ya, tapi dalam tingkat dia yang paling tinggi ya dialah seorang yang paling banyak periwayatannya, dia tuh orangnya. Sama sekali lagi ya, orang yang paling kaya di dunia itu hartanya banyak, tapi jumlahnya harus satu. Kalau seandainya dikatakan orang terkaya di dunia ada 5, ya berarti mah belum kaya kalau gitu namanya, karena masih ada yang nyaingin ya. Maka orang terkaya di dunia itu duitnya harus paling banyak, tapi jumlahnya cuma satu orang. Tapi oke lah, kalau misalnya dinyatakan bahwa menurut majalah Forbes misalnya orang terkaya dunia dipilih 5 orang, ya udah ya 5 orang itu yang nilainya paling tinggi itu seperti itu ya. Jadi ulul adad itu ya nilainya yang paling tinggi disebabkan karena memang jumlahnya yang sedikit ya, tapi memang mungkin periwayatannya banyak. Ya, orang terkaya di dunia jumlahnya sedikit tapi hartanya banyak begitu. Wa inna makanat qillatul adadi uluwan, sesungguhnya dikatakan orang yang paling dikit bilangannya adalah orang yang paling tinggi, li'annahu kullama qallatil wasaid, karena manakala sedikit sarananya, qallah timalul khata, makin sedikit juga dia menanggung kesalahan. Bahkan aqrabul sahabah, maka dengan demikian ia akan menjadi orang yang paling dekat dengan sahabat. Wan nuzul yuqabilul ulu, dan rendah itu lawan daripada tinggi. Fayakunu nau'aini, maka dia juga ada 2 macam. Nuzulul sifah, rendahnya sifat, nuzulul adad, ya rendahnya bilangan. Fanuzulu sifah, adapun yang dimaksud dengan rendahnya sifat, ayakuna ruwat afid dafti awil adalah. Seorang atau perawi itu sangat lemah di dalam daya ingat dan dalam adalahnya. Minar ruwat fi isnadin akhar, daripada perawi-perawi pada sanad yang lain. Jadi kebalikan dari yang atas nih ya. Wa nuzulul adad, dan rendahnya bilangan, ayak surah adadur ruwat, banyaknya ya perawi, banyaknya bilangan perawi fi isnadin dalam satu sanad, bin nisbati ila isnadin akhar, dibanding dengan sanad-sanad yang lain. Wa faidatu ma'rifatil ulu wan nuzul, adapun faedah mengenal tinggi dan rendah, al-hukmu bitarjih lil ali inda ta'arud, yaitu menetapkan hukum ya, menetapkan hukum untuk ditetapkan yang paling kuat ya bagi derajat ali, bagi yang lebih tinggi nilainya, inda ta'arud, ketika terjadi adanya pertentangan ya, pro kontra. Apa tadi ada yang kelewatan, wa nuzulil adad itu ada yang kelewatan tadi. Nuzul adad, nuzul kan rendah, al adad bilangan. Rendahnya bilangan. Enggak, apa pengertiannya nuzulul adad ada yang kelewatan. Yang mana? Ayak surah itu. Iya benar. Ya, banyaknya ada durwat bilangan perawi. Banyaknya bilangan perawi fi isnadin, di dalam sanad, bin nisbati ila isnadin akhar, dibandingkan dengan sanad yang lain. Sudah tinggal 10 menit lagi Pak Setria. Baik. Berarti ya. Wafa idatun ma'rifatul ulu wan nuzul ya. Faedah mengetahui tinggi dan rendahnya sanad itu adalah nanti dalam hal proses penetapan hukum, mana yang kuat ya, mana yang lebih kuat dalilnya, ke kondisinya ya, bagi yang nilainya tinggi ketika terjadi pro kontra. Ya, artinya kalau nanti ada permasalahan-permasalahan yang dianggap satu berlawanan dengan yang lain, maka yang bernilai ali ya, sanad yang bernilai ali itu yang menjadi patokan ya. Kan nanti ada sanad yang nilainya nazil, ada yang sifatnya ali itu. Nah, yang bernilai ali itu yang dijadikan sebagai bahan untuk mentarjih, untuk mempertegas, untuk memenangkan satu perkara begitu. Ada permasalahan-permasalahan yang dianggap kontra ya, berlawanan satu dengan yang lain, mana yang lebih kuat dalilnya. Nah, maka sanad yang ali
Sanad yang tinggi itu dijadikan standar, dijadikan patokan, dijadikan pegangan untuk menetapkan ya hukum pada kasus tersebut. Gitu saya kira. Baik. Baik Ustaz Helmi. Dalam masalah hukum tuh memang banyak sekali ya hadis-hadis yang tentang ahkam ya. Ya termasuk juga mungkin ya terkait juga dengan hadis kitabun nikah kali ya. Kira-kira begitu ya Ustadz ya. Iya. Ya soalnya mungkin saja tuh kalau di dalam hadis-hadis tentang hadis ahkam itu ya kita memang perlu ketahui ya apakah di situ ada hal yang mafhum muwafaqah ataupun mafhum mukhalafah. Kalau yang mafhum muwafaqah itu adalah pemahaman yang sudah begitu mutlak, tidak ada pertentangan. Dan mana juga ada yang mafhum mukhalafah, ada pemahaman itu masih ada juga pro dan kontra. Ya ini mungkin saja terkait dengan dinamakan adalah tarjih ya ataupun apa itu namanya memilih mana apa tuh namanya hadis yang begitu nilai yang tinggi dan mana hadis yang nilainya itu rendah kira-kira ya seperti itu. Memang tuh juga apa ya namanya tuh yang namanya hadis itu yang namanya tentang tarjih ya al-hukmu bit tarjih itu terkait juga dengan apa itu namanya ada juga mantuk dan mafhum juga ya Ustadz Helmi Yusuf ya kira-kira begitu ya. Ya masalah mantuk dan mafhum sebenarnya itu tidak terkait dengan tingkat kesohihan dan validitas hadis ya. Karena itu nanti bagaimana kita mengerti dan memahami sebuah teks itu ya. baru berkait dengan mantuk dan mafhum. Ya, mantuk itu yang dibicarakan, mafhum itu yang dipahami gitu ya. Karena bisa jadi orang berbicara apa ya, tapi orang lain memahaminya apa gitu misalnya ya. Nah, itu. Jadi antara mantuk dengan mafhum itu sangat memungkinkan antara mantuk dan mafhum itu sesuai, tapi ada juga antara mantuk dengan mafhum itu berlawanan. Nah, maka nanti ada yang disebut dengan mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Nah, begitu ya. Itu sih banyak pada kajian-kajian teks, baik teks hadis maupun teks ayat, dan itu pelajarannya biasanya ada pada pelajaran mantik ya. Mantik ya. Mungkin di mustalahul hadis juga ada tarjih juga ya Pak ya? Memang penting tarjih itu ada, karena nanti terkait dengan hukum, manakala ada satu permasalahan lalu dicarikan hadisnya, tetapi antara satu hadis dengan hadis lain mungkin itu ada pro kontra misalnya, ada ta'arud. Nah, maka harus dicari jalan mana isnad ali dan mana isnad nuzul begitu, isnad nazil. Mana isnad yang tinggi, mana isnad yang rendah. Maka manakala ditemukan isnad ali, maka isnad ali inilah yang menjadi rajih namanya, yang menjadi pemenang lah, yang menjadi dasar hukum. Karena isnad yang nazil itu pasti ya dinyatakan mungkin validitasnya kurang, atau kesahihannya kurang, atau mungkin nilainya bisa jadi di bawah sahih, bisa jadi hasan, atau di bawahnya lagi sampai dhaif misalnya begitu ya. Seperti itu. Baik, Ustaz Helmi. Ya. Memang nih penjelasannya luar biasa ya kalau mengenai tentang hadis ahkam ya. Ya mungkin saja kalau kita lihat di mana tuh yang bab yang sebelumnya kayak babul miyah ataupun babul apa itu namanya tuh, yang selain itu miyah air-air sama apa lagi tuh bejana-bejana ya. Ya. Bejana-bejana ya. Mungkin kalau kita lihat tuh ada yang hadis ali ataupun hadis nazil juga ya, kira-kira begitu ya Pak ya, di antara bab itu. Tapi kalau yang sudah kita pelajari, karena itu sudah diklarifikasi dalam sebuah kitab, maka kemungkinan besarnya hadis-hadis yang dipilih di dalam kitab Bulughul Maram itu udah hadis yang aliyus sanad namanya ya, sanad, yang sudah tinggi sanadnya. Kemungkinan besar Syekh Hasan Ani dan perawi serta pengarang-pengarang kitab itu rata-rata sudah memilih
jalur-jalur sanad yang validitasnya tinggi begitu ya, yang nilainya ulu. Jadi masyarakat diharapkan si pembaca sudah tidak lagi harus berproses milih yang mana nih begitu ya kan. Jadi mereka juga sudah mempertimbangkan kalau mereka menulis sebuah hadis pasti mereka akan memilih jalur hadis yang sanadnya valid begitu, lalu dengan perawi-perawi yang dhabit dan adil, itu yang mereka pilih pasti seperti itu. Imam Bukhari juga sebenarnya kitab Sahih hadisnya itu, Sahih Bukharinya itu dulu jumlahnya ribuan itu. Tapi memang Imam Bukhari hanya menuliskan hadis yang betul-betul sahih saja. Ya, jadi ada yang tidak sahih yang dihafalannya Imam Bukhari, tapi beliau mengatakan saya hanya menulis yang sahih saja, yang tidak sahih ada sekian ribu, itu katanya saya tidak tuliskan. Mungkin saya tidak tahu yang tidak sahih itu yang tidak dituliskan apa betul-betul tidak ditulis atau ditulis tapi beliau sendiri yang menilai bahwa ini tidak sahih gitu misalnya ya, itu seperti itu. Baik, Ustadz. Baik, hadirin pemirsa sekalian, pemirsa LBIQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk bertanya. Silakan Ya. Bapak Ibu. Mohon izin. Silakan Bu Kanti, Ustazah Kanti. Tafadholi. Ya. Ustadz, yang untuk ulul adat itu mohon bisa diberikan contohnya. Tadi dikatakan jumlah perawi sedikit, meskipun periwayatannya banyak. Bisa ditunjukkan Ini contohnya. saya nggak punya nih contohnya nih. Oh, ada. Iya. Ya, nanti Saya nggak masukkan ini, biasanya saya menuliskannya di footnote begitu ya, tapi ini kelupaan kayaknya nih, ya nggak ada jadinya. Iya, makanya. Saya cari dulu deh nanti ya, jangan sampai salah. Ini masalahnya kalau hadis, kalau kita tebak-tebakan, aduh bahaya ini ya kan. Iya. Untuk urusan sabda Rasulullah kita atau saya pribadi nggak berani main tebak-tebakan. Mohon maaf nanti saya cari dulu deh ya. Mohon di-share nanti, Ustaz. Baik, insya Allah. Baik. Ya. Tadi di sini yang footnote yang hadis apa tuh? Hadis nuzulul adadi ilas isnadi akhori belum sempat baca Ustadz nih. Waqat yajtami'ul naw'ani ulus sifati itu. Coba dilihat di mana. Oh, itu. Yang Iya. 65 ya? 65 Pak, betul. Tapi di situ juga tidak ada contoh hadisnya ya. Oh, di situ ya. Jadi ini hanya berkumpulnya antara dua bentuk sanad ya, yang ulul sifah dan ulul adat, itu aja. Bukan contoh mana hadis yang ulul adat atau ulul sifah begitu. Baik. Ya. Baik, ini baru satu orang ya. Berarti ini gini Pak Sutria ya. Ya. Saya termasuk yang sangat berhati-hati kalau untuk hadis. Kalau ayat Al-Qur'an, kalau ayat Al-Qur'an nyarinya itu rasanya lebih mudah gitu. Ini ayatnya ya, surahnya ini begini, itu gampang kita cari. Anda bertanya mungkin dalam sekian menit itu bisa kita temukan tuh ayat-ayat. Tapi kalau yang namanya hadis, waduh, kan main. Itu sangat sulit. Selain jumlahnya banyak ya, terus juga masing-masing perawi juga punya penilaian masing-masing kadang-kadang ya. Sehingga antara yang satu bisa saja bilang sahih, yang satu bilang hasan gitu misalnya ya, itu sangat memungkinkan. Maka kita seringkali membaca ada hadis yang diriwayatkan dan kita baca ya wa hassanahu at-Tirmidzi, wa hassanahu Ibnu Hibban. Berarti kalau gitu Ibnu Hibban sendiri memiliki penilaian bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan. Sementara bisa jadi hadis tersebut pada orang lain itu dibilangnya wasahhahu Tirmidzi misalnya ya, disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, ini kita akan mencarinya di mana kalau begitu? Apakah nyari di hadis hasan atau nyari di hadis sahih kalau begitu? Nah, itulah sulitnya untuk kita mencari hadis. Kalau sekedar mencari teksnya, kalau kita sudah ketemu teksnya mana hadis hasan, mana hadis sahih, itu jauh lebih gampang lagi. Kalau kita punya ya kitabnya atau punya aplikasinya,
mencari teks hadis, kalau sudah ada keynote-nya itu lebih mudah. Tapi untuk mencari hadis yang dinilai uluwul adad atau uluwul sifah, wah ini termasuk sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ya, kalau kita tidak punya catatan dari ulama yang memang menekuni dalam bidang hadis tersebut, saya sendiri tidak berani untuk menilainya apakah hadis tersebut bagian daripada uluwul sifat atau uluwul adad begitu. Baik. Apa namanya? Ini baru satu orang ya bertanya. Jadi kami akan membatasi 5 orang ya, 5 orang untuk bertanya. Bu Nena tuh Pak Sutria. Izin. Iya. Silakan Bu Nena. Iya, ini makin mempelajari hadis ini kepada Dr. Helmi, makin ngiri-ngiri saya kayaknya Ustadz ya dengan dalil-dalil hadis ini. Kalau ayat mah emang bener enak banget gitu, ada terjemah, ada tafsir. Ya. Takut ya Ustadz ya jadinya ya. Gimana? Hadis-hadis dhaif gitu, hadis-hadis maudhu. Ya, itu yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita terlalu sembrono gitu ya. Iya, sembrono atau sepele lah. Ya, menyepelekan atau menganggap enteng terhadap hadis Rasulullah. Kita khawatirnya menilai hadis ya, kemudian dianggap sebagai bagian daripada proses pendustaan hadis. Itu yang paling berbahaya. Dan itu sangat-sangat rentan begitu. Artinya begini, di saat kita mengatakan hadis ini adalah bernilai dhaif gitu misalnya, ya kan? Kita nggak tahu tuh, betul nggak ulama-ulama menyatakan itu hadis dhaif, ya kan? Terus kita menyatakan hadis ini hasan, betul nggak ulama-ulama menyatakan hadis itu sebagai hadis hasan? Kalau tidak, atas nama pribadi kita menyatakan, oh ini hadis sahih, oh ini hadis hasan. Ngerinya nanti kita masuk dalam kategori man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu kan bahaya jadinya. Kita ngomong terhadap hadis Rasulullah, ya kita bilang yang sahih bukan sahih, yang hasan bukan hasan, ya akhirnya kita terjerembab ya kepada pendustaan terhadap hadis-hadis Rasulullah. Maka kalau tidak ada contoh yang memang betul-betul valid dari ulama, ya saya belum berani untuk mencontohkannya begitu ya. Yang saya ambil contoh-contoh itu rata-rata yang memang di dalam kitab ini ada, juga para alim ulama sudah menyatakan, ya begitulah contohnya gitu misalnya ya. Baik, Bu Nena, ada yang ditanya? Baik, Ustadz. Iya, Ustadz. Ya itu pertanyaannya nggak ada, semuanya serba berat pertanyaannya. Iya. Cuman ketakutan aja. Ya mudah-mudahan selalu dibimbing Allah, Ustadz. Dan makanya selalu... untuk hadis ini memang perlu pendalaman ilmu yang sangat luar biasa. Iya. Ya. Baik, silakan. Ada lagi? Usia yang sudah senja begini. Ya. Nanya Ustadz. Baik, Ustadz. Baik, untuk nomor 3 Bu Latifah Hanum, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau nanya Ustadz, kalau ada yang bilang misalnya hadis ini sahih, hadis ini hasan, itu kadang-kadang kan dia bilang itu dhaif, nggak boleh dilakukan, itu bid'ah. Nah itu bagaimana tuh Ustadz? Sedangkan kita memang nggak tahu, nggak bisa membedakan. Iya. Kita sebagai orang awam, apabila ada hal-hal yang seperti itu, maka disarankan oleh para alim ulama untuk bersifat tawakuf bahasanya. Ya, tawakuf itu apa ya? Kalau kita sih maknanya berhenti begitu, berhenti untuk tidak melibatkan diri sampai ada data yang valid tentang hasan, sahih dan lain sebagainya begitu. Ya. Jangan kita memperkeruh suasana dengan ketidaktahuan kita begitu ya. Kan di sana dikatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada ya kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu bersikap ya terhadap sesuatu yang kamu sendiri nggak punya dasar ilmunya begitu ya, nggak punya dasar ilmu tapi kita mengambil sikap. Kenapa? Ya, nanti yang namanya pendengaran, ya, hati, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Nasam awal basara penglihatan, ya, pendengaran, penglihatan dan hati itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Artinya apa? Yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasa, kalau seandainya itu tidak benar, nanti kan dimintakan pertanggungjawaban kalau begitu.
Maaf. Jadi apabila ada sesuatu yang sifatnya kita sendiri tidak menguasainya begitu ya, maka yang pertama ya kita tawakuf dulu, kita hentikan dulu, kita jangan mengambil sikap terburu-buru. Nah, yang paling baik sekarang ini kita mencari ahli yang benar ya, mencari ahli orang yang memang memahami dalam bidang tersebut untuk kemudian kita bertanya kepada mereka. Masalahnya apa, ya kasusnya bagaimana, lalu apa yang sedang dibicarakan, ada nggak hadis-hadis yang dipermasalahkan begitu misalnya, lalu kemudian kita sendiri nggak tahu tuh tingkat hadis tersebut, apakah hadis itu dilihat dari segi pentransmisiannya masuk dalam kategori hadis mutawatir atau hadis ahad, atau nilainya hadis sahih, hasan atau dhaif sampai hadis maudhu misalnya begitu ya. Nah, ini perlu orang yang memang ahli di dalam menetapkan hal yang sedemikian itu. Sehingga kita sebagai orang awam yang bukan ahlinya jangan bertindak sembrono begitu ya. Begitu Bu Bunda Latifah. Puasa dan istighfar di bulan Rajab. Katanya itu hadisnya dhaif dan itu bid'ah, tidak boleh dilakukan. Tapi saya sering baca itu istighfar, puasa, dan yaumul bid. Ustadz, izin live dulu ya Ustadz. Silakan Bu. Teman-teman live dulu mau taziah. Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Fi amanillah Putri Utami. Jadi begini, masalah hadis dan istighfar Rajab itu memang banyak sumbernya. Yang maudhu ada, yang sahih sebenarnya juga ada juga begitu ya. Nah, untuk yang sahih memang Nabi tidak pernah membicarakan nilai terhadap suatu ibadah. Nabi itu nggak pernah, dalam hadis-hadis sahih Nabi tidak pernah membicarakan nilai terhadap suatu ibadah. Tapi Nabi biasanya lebih kepada menyuruhnya tanpa harus menyampaikan nilai begitu ya. Jadi misalnya untuk puasa di bulan Hurum, Asyhurul Hurum, ada hadis yang memang secara sahih Nabi menyatakan puasalah kalian di bulan Asyhurul Hurum. Ada tuh hadisnya sahih. Tapi Nabi tidak pernah menyampaikan puasa Rajab hari pertama mendapatkan ini, hari kedua mendapatkan itu, ya pintu surga terbuka, pahala sekian ribu. Nah, itu nanti biasanya untuk membedakan mana hadis sahih dan mana hadis palsu itu datangnya dari situ tuh. Kalau Nabi tidak pernah menyampaikan nilai-nilai terhadap ibadah, tapi kalau hadis palsu itu biasanya membubuhkan nilai terhadap ibadah. Nah, hadis yang demikian jangan dijadikan landasan untuk beribadah. Ya. Tapi untuk fadailul a'mal boleh-boleh saja. Hadis dhaif itu boleh dipakai untuk fadailul a'mal. Jadi ada hadis sahihnya yang dijadikan standar untuk beramal, itu ada perintah Nabi untuk puasa di bulan-bulan hurum. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram ya. Nah, itu diperintahkan untuk berpuasa. Ada hadis sahihnya. Tapi hadis dhaif jangan dipakai. Ya, hadis dhaif jangan dipakai. Dipakai boleh, hanya sebagai penyemangat saja begitu. Bukan untuk landasan hukumnya gitu. Kalau kita tahu ada hadis menyatakan puasa di bulan Rajab nilainya sekian, ya udah asal tahu saja. Kita nggak boleh saya berpuasa di tanggal 1 bulan Rajab atas dasar hadis ini. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, hadis yang menyatakan puasa hari pertama bulan Rajab dapat pahala sekian, nah itu nggak boleh. Jadi melandasi hukum dengan hadis dhaif itu nggak boleh. Tapi kalau menjadi penyemangat, nah menjadi penyemangat atas adanya hadis sahih sebagai standar hukum, lalu kita ambil semangat pada hadis dhaif. Nah, hadis dhaif tersebut memang boleh dipakai sebagai fadailul a'mal namanya. Menunjang ya, menunjang keutamaan beramal. Siapa tahu bisa begitu gitu ya. Tapi nggak boleh menggunakan dalil hukum sebagai hadis dhaif ya, karena itu mengandung ya tebak-tebakan jadinya kalau begitu ya. Kayak apa namanya, judi, ada untung rugi, ada untung-untungannya bahasanya begitu. Iya kali, benar kali, jangan-jangan salah. Nah, itu hadis-hadis yang dhaif itu sifatnya seperti itu jadinya ya.
Terkait masalah apakah itu bid'ah atau lain sebagainya, saya menyatakan begini kok Bunda Latifah. Segala amal baik yang apabila dicari runtunannya masih ada tuntunannya kepada Al-Quran, maka itu sebaiknya kita jangan membid'ahkan terlebih dahulu. Ya, perintah istighfar, ya, istighfar apa saja, ya, istighfar apa saja itu mungkin karena terkait dengan masalah waktu sehingga para alim ulama membuatnya pada bulan-bulan tertentu. Tetapi secara global ayat Al-Qur'an memang sudah memerintahkan untuk kita melakukan istighfar, ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, satu misalnya. Jadi ada tuh dalil ayatnya. Kemudian hadis Nabi misalnya, wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin sab'ina marrah ila mi'ata marrah. Saya beristighfar kepada Allah, kepada Tuhanku 70 sampai 100 kali. Nabi memang tidak membuat istighfar Rajab. Ya, Allah juga tidak menyuruh istighfar di bulan Rajab dengan kategori khusus di bulan Rajab begitu. Tapi karena ulama melihat pentingnya Rajab ini untuk ya dipersiapkan jiwa kita menghadapi bulan Ramadan, maka semenjak sekaranglah kita memperbanyak istighfar dengan harapan kalau di Rajab sudah banyak beristighfar, di Sya'ban juga sudah banyak ketakwaan, maka di bulan Ramadan nanti itu nilai ibadah sudah jauh lebih manis rasanya. Ya, sebab kalau orang baru secara tiba-tiba saja dia beribadah di bulan Ramadan, itu nanti bekasnya nggak ada gitu ya. Sama dah seperti orang naik pohon kelapa begitu. Coba bayangin, naik pohon kelapa kalau nggak pakai tangga, susahnya luar biasa itu ya. Saya sendiri sampai sekarang satu-satunya pohon yang nggak bisa saya naikin tuh pohon kelapa. Gagal melulu gitu ya, gagal mulu. Pernah nyoba naik pohon kelapa tapi gagal. Kalau pohon yang lain saya berani naik. Kenapa? Mungkin karena pohon kelapa itu nggak ada cabangnya ya, sehingga kita nggak bisa berpegangan. Nah, bagaimana orang kalau tiba-tiba baru tumben naik pohon, ternyata dia naik pohon kelapa, itu bisa jadi nanti gagal naiknya atau gagal turunnya begitu. Ya, bisa nih naiknya, wah turun jadi kagak bisa. Ya, tiba-tiba merosot ke bawah begitu, jatuh akhirnya. Banyak orang yang berpuasa Ramadan secara tiba-tiba puasa Ramadan, tetapi selesai Ramadan, nilai Ramadan hilang sama sekali. Ya, yang tadinya mungkin bangun sahur bisa sholat subuh, pas masuk bulan Syawal berhenti lagi aja udah. Itu berarti selama 30 hari Ramadan ya nggak ada bekasnya. Kenapa? Karena nggak pernah latihan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban tuh nggak pernah latihan untuk masuk ke bulan Ramadan. Seorang petinju ya, bagaimana dia bisa menang tanpa ada latihan yang panjang sementara dia harus menghadapi musuh yang sangat kuat. Ya, petinju saja harus berlatih berbulan-bulan untuk menghadapi musuhnya yang berat. Bagaimana puasa Ramadan yang dikatakan bahwa ada aduwika nafsukan lati baina jambaika. Musuhmu yang paling berat adalah nafsumu yang ada pada dirimu sendiri. Bagaimana seseorang bisa menang menghadapi musuhnya yang paling berat kalau latihannya nggak pernah terjadi? Bagaimana seorang petinju menghadapi musuhnya, lawannya di kelas berat, sementara dia nggak pernah latihan? Yakin saya kira kalah dia begitu. Ya, nah begitulah perumpamaan-perumpamaan yang apabila kita lewati, memasuki bulan Rajab, memasuki bulan Sya'ban, dan terus kepada sampai bulan Ramadan. Begitu. Itu Bu Latifah. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Yang keempat, pertanyaan keempat, silakan ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Ada yang ingin bertanya? Mungkin Ibu Mufidatun Nafi'ah, silakan Ibu, bisa dipertanyakan. Ataupun yang lain-lain. Bapak, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya tentang hadis yang mengatakan bahwa ketika kita marah-marahan misalnya selama 3 hari itu tidak boleh saling diem-dieman. Yang ingin saya tanyakan Bapak, kita ketika memang diem itu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik atau biar tidak lebih marah lagi gitu, gimana ya Pak? Misalnya kita punya tetangga yang tidak baik gitu, ya memang kita menghindari
menghindar gitu untuk tidak bertanya ataupun seperti itu sih Bapak, menghindar ya. Judulnya sih tidak memutuskan silaturahmi tidak, tapi menghindari hal-hal yang tidak baik begitu Bapak. Baik. Memang diam itu tidak selalu berarti marah, ya. Diam itu tidak berarti marah. Yang Nabi larang adalah mendiamkan orang dalam posisi marah gitu ya. Itu yang disebut dengan ayah jura akhahu fauqa salasi layalin, itu mendiamkan orang, tidak negur orang selama 3 hari lebih tapi dalam kondisi marah itu. Nah, berarti tadi lawannya, pemahaman berikutnya, apabila kita diemin orang tapi bukan karena marah, ya berarti bukan masuk dalam kategori itu gitu ya. Baik. Ya. Apalagi tadi misalnya bermaksud untuk apa? Untuk mencari jalur yang lebih baik begitu ya. Ini kalau seandainya kita ya ada kan orang yang apabila ngobrol tuh selalu saja nyerempet gibahin orang. Ada tuh orang yang polanya kayak begitu, ya kan? Iya. Nah, kalau kita sadar bahwa ghibah adalah hal yang tidak boleh, tapi orangnya nih kita kenal banget nih, kalau ngobrol sama dia nih pasti ngomongin orang gitu misalnya. Nah, maka kalau begitu kita bisa kali ya untuk menghindar dari dia begitu ya. Tapi yang namanya bertegur sapa nggak boleh dihindari itu, ya kan? Kita misalnya tadi tuh menemukan orang yang seperti tadi, yang seperti Bu Mufi ceritakan, maka bertegur sapanya harus. Adapun berlama-lama ngobrol dengan dia, nah itu mungkin kita perlu cari alasan, ya gitu, supaya tidak nanti terlibat ghibah bersama dia gitu misalnya, ya. Apakah dia datang ke rumah kita ataukah kita datang ke rumah dia atau bertemu di jalanan lalu kemudian berbicara, nah itu tolonglah dicari-cari alasan untuk supaya menghindar. Nah, itu merupakan satu tindakan yang baik dan jalan yang yang tidak menyinggung orang tersebut, ya. Iya Bapak. Yang repot kan kalau orang tersebut datang ke rumah kita, ngobrol habis-habisan ngomongin orang. Nah, kita mau kemana ada kalau begitu tuh? Iya, ada tuh orang yang gayanya seperti itu gitu. Begitu Bu Mufi? Iya, baik Bapak, jazakallah. Oh iya, Ki. Baik. Ada lagi nih pertanyaan yang kelima nih. Sudah ada batasnya nih sampai ada penanya. Saya nanya Pak Kiai Hilmi. Oh, silakan Ustadz Rizkon. Nanya nih yang berkaitan dengan dibuka dong videonya Pak Rizkan. Ya Pak Kiai. Ini lagi dengerin aja nih. Ya Pak Kiai. Baik, nah gitu. Alhamdulillah. Pak Kiai luar biasa. Masalah hadis dhaif itu ya. Kan itu bagaimana ya untuk maksudnya untuk mengkriteriakan hadis dhaifnya itu, kalau kita nggak tahu itu dikatakan tahqiqnya dhaif apa enggak, gimana tuh Pak Kiai? Untuk paling minimal kalau di zaman sekarang kita sebaiknya memang memiliki referensi Ustadz ya, karena sekarang sudah banyak hadis-hadis yang memang sudah ditahqiq oleh para ulama hadis dan dinilai bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih, hadis tersebut adalah hadis hasan, hadis terus adalah hadis dhaif gitu. Kalau secara pribadi saya berharap kita jangan terlibat lah ya. Itu bukan kelas kita Pak. Kelas kita lah begitu. Saya berkhawatirnya tadi ketika hadis tersebut benar-benar sampai kepada Rasulullah, sanadnya adalah baik, lalu kita menjatuhkan hadis ini dhaif. Itu ngerinya kayak gitu tuh. Sekalipun kita sudah mengetahui ilmunya lah begitu ya. Jadi itu Pak Kiai ya, bisa jadi hadis yang dhaif yang kita tidak tahu, maksudnya diperbincangkan orang, bisa jadi itu hadis dari Rasulullah, bisa terjadi bisa jadi hadis dhaif itu Ustaz ya, bukan gara-gara Rasulullahnya ya, tapi gara-gara sanadnya gitu. Jadi semua hadis dhaif itu saya mengatakan sampai kepada Rasulullah. Tetapi permasalahannya sanadnya itu tadi yang memiliki nuzulus sifah dan uluwus sifah. Dari segi dhabit dan dari segi adalah. Ya. Ada seorang sanad, ada seorang perawi, itu dia memiliki dhabit dan daya ingat yang rendah. Itu menjadi
menjadikan hadis tersebut dinyatakan dhaif. Ada orang perawi dia dinyatakan rendah adalahnya, maka dia menjadi hadis tersebut menjadi hadis dhaif. Padahal hadis tersebut sangat memungkinkan sampai kepada Rasulullah. Tapi gara-gara pembawanya yang bernilai buruk begitu, sehingga hadisnya pun menjadi terbawa-bawa tuh begitu. Itu permasalahannya. Nah, kita ngerinya begitu ketika kita mendapatkan hadis yang sanad-sanadnya baik-baik semua, akhirnya ternyata kita menilai bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Nah, kan bahaya banget kalau begitu. Itu namanya seperti yang Nabi katakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Maka sebaiknya kelas-kelas kita saya kira akan jauh lebih baik kalau kita lebih banyak memiliki referensi kitab-kitab supaya kita bisa menentukan mana hadis tersebut maudhu, sahih, hasan, mutawatir dan sebagainya berdasarkan ketetapan ulama. Jangan kita yang menetapkannya. Sekalipun kita mungkin sudah belajar bahwa ciri-ciri hadis maudhu begini, ciri-ciri hadis dhaif begini, begitu misalnya. Tapi alangkah baiknya itu jangan ada di tangan kita begitu, karena kita bukanlah orang yang ahli dalam bidang tersebut, ya kan? Nah, untuk itu jalan yang lebih selamat yang kita pilih. Jangan sampai kita menilai sabda Rasulullah, hadis Rasulullah yang bukan pada tempat penilaiannya. Begitu. Kalau sekedar kita memakai aja gimana, Mas? Maksudnya kan kita nih biasa nih, mohon maaf ya, kalau yang NU ya saya NU lah. Ya. Itu kan kita nggak peduli tuh. Dia mau dia hadisnya dhaif atau hasan, pakai aja, yang penting buat semangat. Itu apa lebih bagus gini, begitu Pak? Betul, Ustaz. Kita sekarang mesti membedakan mana berdakwah, mana belajar hadis, gitu ya. Mana mengkaji hadis, mana berdakwah. Kalau kita sedang berdakwah, maka sebenarnya hadis dhaif itu masih bisa dijadikan standar atau bisa disampaikan kepada jamaah. Hadisnya dhaif ya, bukan hadis palsu. Nah, kalau hadis dhaif itu kan masih bisa memungkinkan begitu. Tapi kalau udah hadis palsu sebaiknya jangan, ya. Atau man fariha bidukhul Ramadan tuh Ustaz, Ramadan ini jangan disampaikan lah kalau bisa begitu, ya kan? Kan masih banyak tuh orang yang menyampaikannya tuh, ya. Banyak banget. Ya, Pak. Ya, man fariha bidukhul Ramadan harramallahu jazadun ala niron. Nah, itu hadisnya palsu. Bahkan itu kitab palsu pun, ya? Iya, palsu. Bahkan kitab palsu pun tidak memasukkan sebagai hadis palsu gitu. Ya, saking palsunya, ya. Jadi ada kitab namanya Al-Maudu'at itu. Ya, nah kitab Al-Maudu'at itu tidak memasukkan hadis tersebut sebagai hadis palsu karena saking tidak muatnya di situ kali mungkin seperti itu. Dulu guru kita itu palsu Pak Kiai. Palsu. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala nira, itu hadis palsu ya, hadis maudhu namanya. Bukan dhaif itu, palsu. Kalau banyak Pak Kiai itu. Iya, kalau dhaif masih lumayan, ya, masih bisa dijadikan standar ibadah. Nah, yang kalau palsu itu nggak boleh dijadikan itu, ya. Dulu guru kita Profesor Mustafa Yaqub ditanya itu, ya, saya sudah cari katanya itu hadis di mana saja ngumpetnya katanya itu di dalam kitab maudhu, nggak ketemu katanya begitu, ya. Dokter apa yang tua Bazi sekarang tuh, Dokter Lutfi, ya. Lutfi ya. Itu adalah ahli hadis. Saya Lutfi Mugni. Betul. Ya. Itu juga dia nggak ketemu tuh hadis di mana kitabnya katanya itu, di mana tuh nyempilnya, ya. Kalau di kitab-kitab seperti Durratun Nasihin emang ada begitu ya, karena memang dia juga boleh dikatakan katanya lebih daripada 30% hadisnya mau. 30% maudhu. Tapi memang Durratun Nasihin kan bukan kitab hadis masalahnya, ya kan? Durratun Nasihin itu kitab dakwah. Jadi kalau orang mau berdakwah, mau pakai hadis dhaif itu masih memungkinkan. Jadi kalau kita berdakwah berbeda dengan menyampaikan hadis, ya. Kalau berdakwah itu bagaimana menimbulkan gairah orang untuk menjadi lebih baik, misalnya begitu. Maka hadis dhaif pun masih bisa dipakai. Yang penting jangan maudhu dah, begitu aja. Kalau misalnya mau menyampaikannya, bilang itu bukan hadis gitu. Jadi kalau Bapak, para ibu dan para bapak itu ingin menyampaikan man fariha bidukhuli Ramadan
haramallahu jasadahu 'ala niran, saya katakan ini baik nih ungkapannya, tapi ini bukan hadis ya, gitu bilangin gitu ya. Kalau kita bilangin, kalau kita bilangin nggak jadi masalah bahwa itu bukan hadis gitu. Yang salah kita menisbatkannya dengan kata-kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan. Nah, itu salah tuh kalau begitu ya. Jadi kalau kita ngomong saja man fariha bidukhuli Ramadan ini bukan hadis, tapi kita sampaikan nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau kita menisbatkannya sebagai hadis Rasulullah, sementara itu bukan, nah itu yang berbahaya bagi kita. Begitu, saya jelaskan ya. Ya Pak Kiai, makasih. Jadi Pak yang Kiai. paling baik kita cari referensi deh, sehingga kita tidak pribadi ya menisbatkan hadis ini dhaif, hadis ini hasan, karena nanti kita bisa-bisa tersalahkan karena kemampuan kita yang mungkin yang jauh berbeda dengan para ulama-ulama ahli hadis begitu ya. Saya sendiri nggak berani untuk hal yang sedemikian itu. Iya. Saya pun juga sama Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu yang para asatis-ya, ini apa namanya nih sudah mau dikit lagi ya, jam 2:30. Oke. Ya, ini kan sudah full ya, 5 penanya. Mungkin ya kalau kita persiapan di bulan Ramadan ya, kita perlu mengetahui ya bahwa tuh kalau hadis-hadis yang terpopuler yang sering kita ngomong tuh ya memang sebaiknya tuh jangan kita dibicarakan gitu, karena kan kita kan takutnya tiba-tiba lah kok ini kok hadisnya dhaif begitu. Man fariha bihi Ramadan haramallahu jasadu 'ala niron. Yang penting sih ya apa namanya, man soma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ataupun man qoma Ramadana al hadis. Hakaza, kira-kira ya seperti itu. Ya moga-moga ya nanti bulan Ramadan ya di tahun ini, tahun Hijriah ini khususnya menjadi lebih baik daripada tahun Hijriah kemarin. Amin. 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 Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz Helmi ditutup dulu. Baik. Para Bapak, para Ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, yang saya hormati. Yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan para Bapak selalu hadir bersama-sama di grup Zoom kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita yang ya sebentar ini bisa membawa manfaat, bisa menambahkan ilmu, bisa menambahkan cahaya bagi kita dan bisa kita dapatkan atau kita jadikan sebagai investasi kita nanti di akhirat. Amin. Mudah-mudahan tidak bosan ya untuk keberadaan kita di sini. Kalau bisa nanti kita lanjutkan sampai di bulan Ramadan sehingga hari-hari kita ya terus bertambah kebaikannya. Hari itu dinyatakan berkah oleh Rasulullah adalah apabila pada satu hari itu kita menuntut ilmu. Jadi salah satu indikasi bahwa hari ini adalah hari yang berkah, tandanya adalah kita menuntut ilmu. Kalau kita tidak menuntut ilmu dalam satu hari, maka dapat dikatakan hari itu hilang keberkahannya katanya. Ya, oleh karena itu berselalulah Bapak Ibu menuntut ilmu. Ya, saya kira sekarang kelompok-kelompok Zoom yang menyampaikan ilmu pengetahuan itu banyak sekali. Kalau memang Bapak Ibu di rumah itu punya waktu, saya berharap itu semua silakan diikuti. Ya termasuk juga kita istiqomah di kelompok kita ini. Mudah-mudahan semuanya itu akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga saya mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan di sana sini banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, tabarakallah. Amin. Terima kasih sama-sama. Saya Baik pamit Bapak duluan Ibu. ya. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, demikian yang disampaikan oleh Ustaz Helmi Yusuf. Moga-moga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, saya juga selaku host ya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Pengumuman sedikit ya untuk mau ini gabung sama kami ya di kajian ini, karena kan kajian ini kan pasca kelas khusus Qiraatul Kutub ya tahun anggaran 2020. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mau bergabung bisa catat di nomor HP saya. Nih saya chat dulu ya. Ntar lu di everyone meeting di 0877 433 1973 ya. Ya sekali lagi
di 087774331973 ataupun bisa berhubung dengan Ibu Fauzia ya ataupun Ibu Kanti Chandra. Febrian. Ya, nomornya berapa Ibu Kanti Chandra? Sebentar. Dicatat dulu. Nah, ini sudah ada nih, sudah dicantumkan nomor HP-nya Ibu Kanti Ayusha Chandra. Ya. Kinta Ayusha ya. Baik. Ya, mohon maaf ya kalau ada kekurangan dari saya sendiri. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Benar hanya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dirga. Sama Bu. Nanti kita pas lagi di bulan Ramadan kita akan lanjutkan kajian lagi. Kita kajiannya nanti ada beberapa choice ya, many choice. Beberapa pilihan ya kayak tafsir apa itu? Wahba Zuhairi ataupun bisa melanjutkan hadis ahkam gitu kira-kira. Ya tentang seputar bulan Ramadan lah, kira-kira begitu. Ya, nanti di grup Ustaz. Iya. Baik. Baik. Terima kasih Ibu semua. Ya, sama-sama. Ya.